di antara kabut pekat dan heningnya hutan pinus, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdirilah Gunung Lawu, sebuah gunung yang bukan hanya menjadi tujuan pendakian, tetapi juga tempat suci, sarang legenda, dan misteri yang tak pernah habis digali. Di balik keindahannya, Lawu menyimpan kisah tentang raja terakhir Majapahit, petilasan sakral, makhluk tak kasat mata, hingga fenomena spiritual yang membuat bulu kuduk meremang. Apakah Lawu sekadar gunung biasa, ataukah ia adalah gerbang menuju dimensi La? Bagian 1. Gunung Lawu dan jejak sejarah kerajaan Majapahit. Gunung Lawu dikenal sebagai tempat moksanya Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Dalam tradisi spiritual Jawa, moksa adalah proses lenyapnya raga secara gaib, tanpa meninggalkan jasad, menuju kesempurnaan spiritual. Konon, sang raja memilih Gunung Lawu sebagai tempat pertapaannya, karena diyakini sebagai titik sakral tempat bertemunya kekuatan langit dan bumi. Di lereng-lereng Lawu terdapat petilasan yang dipercaya sebagai jejak Prabu Brawijaya, seperti Sendang Derajat dan Pasar Dieng. Banyak peziarah datang dengan maksud mencari berkah, mendekatkan diri secara spiritual, bahkan meminta petunjuk gaib. Masyarakat lokal percaya bahwa hingga kini arwah sang raja masih menjaga Gunung Lawu dan menjadi penuntun bagi mereka yang datang dengan niat tulus. Namun, tak semua yang datang diterima. Banyak kisah tentang peziarah atau pendaki yang tiba-tiba hilang, tersesat berhari-hari meski hanya naik beberapa jam. Bahkan ada yang ditemukan linglung tanpa ingatan jelas. Apakah ini ulah alam liar ataukah kekuatan tak kasat mata sedang menguji mereka? Bagian 2. Jalur pendakian dan aura gaibnya. Gunung Lawu memiliki beberapa jalur pendakian, Candi Cito, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang. Dari ketiga jalur tersebut, jalur Cito dianggap paling mistis. Jalur ini melewati kawasan Candi Hindu kuno, hutan lebat, serta titik-titik petilasan yang masih aktif digunakan untuk meditasi dan ritual. Banyak pendaki yang melaporkan pengalaman tak biasa saat melewati jalur ini. Ada yang mendengar gamelan Jawa mengalun dari kejauhan, padahal mereka sedang berada jauh di tengah hutan. Ada pula yang mencium bau kemenyan, bertemu kakek-kakek berjubah putih yang tiba-tiba menghilang, atau bahkan mendengar bisikan untuk berbalik arah. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Pasar Setan, sebuah titik di jalur pendakian yang dianggap sebagai pasar gaib. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara ramai, tawa, dan percakapan seperti di pasar, lengkap dengan aroma makanan. Tapi saat dilihat, tak ada siapapun di sana. Mitos menyebutkan bahwa jika mendengar suara pasar, pendaki tidak boleh berkata kasar atau menantang, karena bisa celaka atau tersesat selamanya. Bagian 3. Fenomena gaib dan ritual malam Satu Suro. Gunung Lawu dikenal sebagai lokasi yang sakral, terutama saat malam Satu Suro, tahun baru dalam kalender Jawa. Pada malam tersebut, ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai penjuru Jawa mendaki Lawu untuk melakukan laku spiritual. Ada yang tapa bisu, ada yang berjalan tanpa alas kaki, dan ada pula yang membawa sesaji untuk ditinggalkan di puncak Hargo Dumilah. Menurut kepercayaan kejawen, malam Satu Suro adalah saat di mana dunia fisik dan dunia gaib paling dekat. Aura Lawu saat itu sangat kuat, bahkan beberapa pendaki yang tidak tahu menahu ritual pun ikut merasakan hawa berbeda. Suhu yang mendadak dingin ekstrem, kabut tebal yang muncul seketika, dan suara-suara aneh di tengah keheningan malam. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat sosok tinggi besar berjubah hitam yang berdiri di antara pohon, atau penampakan kereta kencana yang melintas di langit malam. Tidak sedikit pula yang mendadak sakit atau kerasukan saat sampai di titik tertentu. Pemandu lokal selalu mengingatkan, siapapun yang naik ke Lawu harus menjaga sikap dan niat, karena tempat ini bukan hanya milik manusia. Bagian 4. Sosok gaib penunggu Lawu. Cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut menyebut bahwa Gunung Lawu dijaga oleh makhluk halus tingkat tinggi, termasuk sosok-sosok jin sepuh, dewa penjaga, dan arwah para leluhur. Salah satu sosok paling terkenal adalah Kiai Jalak, yang dipercaya sebagai penunggu puncak Lawu dan penjaga jalur spiritual di kawasan itu. Sosok ini digambarkan sebagai burung besar bersayap emas atau pria berjubah putih dengan mata tajam seperti elang. Selain Kiai Jalak, ada pula cerita tentang gadis penjaga sendang yang kerap menampakkan diri di sekitar Sendang Derajat. Ia dikatakan berwajah sangat cantik, berpakaian kebaya putih, namun memiliki tatapan kosong dan gerak-gerik melayang. Pendaki yang melihatnya konon akan mengalami mimpi aneh
selama 7 malam. Mimpi yang penuh simbol dan pesan gaib. Tak hanya itu, ada juga kesaksian tentang keberadaan pasukan gaib, yaitu sekelompok makhluk tak kasat mata yang mengenakan pakaian prajurit zaman Majapahit, lengkap dengan senjata. Beberapa pendaki mengaku mendengar derap langkah kaki, genderang, dan suara aba-aba komando di malam hari. Padahal mereka tengah sendirian atau hanya berdua. Bagian 5. Dunia paralel dan Watu Lapak. Salah satu titik paling misterius di Gunung Lawu adalah sebuah batu datar yang disebut Watu Lapak. Konon, tempat ini merupakan gerbang menuju dunia lain atau dimensi paralel yang hanya bisa diakses oleh orang-orang terpilih. Para spiritualis menyebutnya sebagai jalur peralihan antara dunia nyata dan dunia makhluk halus. Beberapa pendaki yang nekat bermeditasi di sana mengaku mengalami fenomena seperti tubuh terasa ringan, suara tiba-tiba hilang, atau bahkan melihat bayangan diri mereka sendiri berjalan menjauh. Ada pula yang merasa dibawa ke tempat asing yang sangat mirip dengan lokasi di dunia nyata, tapi dengan warna langit, tumbuhan, dan suasana yang tidak biasa. Mereka menyebut pengalaman ini sebagai masuk dimensi Lawu, dan hanya orang yang kuat secara spiritual yang bisa kembali dengan selamat. Bagi mereka yang mentalnya lemah, pengalaman ini bisa mengakibatkan trauma, linglung, bahkan kehilangan akal. Bagian 6. Korban hilang dan misteri waktu yang hilang gunung. Lawu juga dikenal sebagai gunung yang menyimpan banyak kasus hilangnya pendaki. Salah satu yang paling dikenal terjadi pada awal 2000-an, ketika sekelompok mahasiswa melakukan pendakian, dan salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Tim SAR tidak berhasil menemukannya, meskipun pencarian dilakukan berminggu-minggu. Anehnya, beberapa tahun kemudian, seseorang dengan identitas yang sama ditemukan di kota lain dalam keadaan sehat, tapi tidak ingat masa lalunya. Ada juga kisah tentang waktu yang hilang. Seorang pendaki mengaku hanya merasa tidur sejenak di pos 3. Tapi saat bangun, ternyata sudah 2 hari berlalu. Ia ditemukan di pos 1 oleh tim pencari yang mengaku mencarinya siang dan malam. Cerita-cerita seperti ini memperkuat keyakinan bahwa Gunung Lawu memiliki anomali ruang dan waktu, seperti vortex atau zona waktu berbeda yang sulit dijelaskan secara logika ilmiah. Bagian 7. Gunung Lawu dalam perspektif ilmu dan mistik. Secara geologis, Gunung Lawu adalah gunung berapi stratovolcano yang telah lama tidak aktif. Namun, aktivitas hidrotermal di sekitar kawah masih menunjukkan bahwa gunung ini belum sepenuhnya mati. Aktivitas ini sering dikaitkan dengan kehadiran energi mistis, terutama oleh para penganut kepercayaan tradisional Jawa. Bagi ilmuwan, Lawu adalah pusat studi geologi dan etnografi. Namun bagi para spiritualis, Lawu adalah tempat yang hidup, tempat di mana alam, arwah leluhur, dan energi kosmis bertemu. Bagi masyarakat lokal, segala fenomena aneh yang terjadi di Lawu adalah bukti bahwa alam memiliki sisi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan ilmu pengetahuan. Gunung ini menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini, antara dunia nyata dan dunia gaib, antara ilmu dan rasa. Tak heran jika Lawu tetap dijaga dengan tata krama dan ritual, karena banyak yang percaya bahwa jika batas-batas ini dilanggar, akibatnya bisa fatal. Bagian 8. Legenda dan pesan tersirat dari Lawu. Gunung Lawu bukan hanya tempat ritual, tapi juga simbol pesan kuno dari leluhur. Banyak kisah yang diyakini sebagai bentuk peringatan atau petunjuk moral dan spiritual. Salah satunya adalah legenda tentang Prabu Brawijaya yang menolak memaksakan keyakinan baru pada rakyatnya dan memilih menyepi ke Lawu. Tindakan ini dipandang sebagai simbol toleransi dan keteguhan hati dalam menjaga keseimbangan spiritual tanpa pertumpahan darah. Legenda lainnya menyebut bahwa Gunung Lawu adalah satu dari 3 titik kekuatan utama Pulau Jawa, bersama Gunung Merapi dan Gunung Slamet. Ketiganya membentuk segitiga gaib yang menjaga kestabilan energi spiritual di tanah Jawa. Jika salah satu titik terganggu, keseimbangan alam bisa terguncang, baik secara fisik maupun sosial. Beberapa tokoh spiritual menyampaikan bahwa siapapun yang datang ke Lawu dengan niat buruk baik untuk kesombongan, uji nyali, atau menantang kekuatan gaib akan menerima balasannya secara langsung atau tidak langsung. Namun, bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan niat mencari pencerahan, Lawu justru bisa membuka wawasan batin dan memberikan pengalaman luar biasa. Bagian 9. Warisan budaya dan tradisi lisan. Cerita-cerita mistik Gunung Lawu tidak tertulis dalam buku-buku sejarah resmi. Sebagian besar diturunkan melalui tradisi lisan dari sesepuh desa ke anak cucunya, dari para juru kunci ke peziarah,
dan dari pendaki satu ke pendaki lain. Justru karena sifatnya yang turun-temurun dan tidak terdokumentasi inilah, kisah-kisah tersebut tetap hidup dan misterius. Tradisi lisan di sekitar Lawu mencakup cerita tentang sumber air yang tidak pernah kering, tentang harimau gaib penjaga hutan, tentang pengelana yang diberi ilmu oleh makhluk halus, dan bahkan tentang orang biasa yang menjadi sakti mandraguna setelah bertapa di gua-gua. Lawu, semua cerita ini membentuk semacam arsip spiritual yang diwariskan secara diam-diam dari generasi ke generasi. Sebagian peneliti budaya mencoba mengumpulkan kisah-kisah ini, tapi seringkali mereka dibatasi oleh aturan tak tertulis. Tidak semua cerita boleh diceritakan kepada sembarang orang. Ada yang hanya boleh diceritakan saat malam satu suro. Ada pula yang hanya dibisikkan saat laku tapa. Itulah sebabnya Gunung Lawu tidak pernah kehilangan misterinya. Bagian 10. Puncak Hargodumilah dan tafsir spiritual. Puncak tertinggi Gunung Lawu adalah Hargodumilah, yang secara harfiah berarti tempat mulia yang penuh kekuatan. Di sini, banyak peziarah melakukan ritual doa, meditasi, atau sekadar duduk diam menatap cakrawala. Banyak yang mengaku bahwa saat berada di puncak, mereka merasa seperti diamati oleh kekuatan besar. Bukan dalam artian menakutkan, melainkan seperti seorang guru yang menguji muridnya. Banyak pendaki yang menangis tanpa sebab di sini, seolah-olah ada beban batin yang lepas. Ada pula yang mendapat mimpi atau wangsit setelah tidur sejenak di puncak. Tidak sedikit pula yang kembali dari Lawu dengan keputusan besar, menikah, pindah pekerjaan, bahkan berubah total dalam cara berpikir. Apakah ini pengaruh psikologis belaka? Atau benarkah ada kekuatan tak terlihat yang membimbing mereka? Bagian 11. Gunung Lawu di masa kini. Meski zaman telah berubah, aura Gunung Lawu tetap terjaga. Kini, ia menjadi perpaduan antara destinasi wisata alam, tempat petualangan, dan situs spiritual. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan baru. Sampah pendaki, vandalisme, dan ketidaksopanan terhadap tempat keramat mulai mengusik keseimbangan Lawu. Para juru kunci dan warga sekitar terus mengingatkan agar setiap pengunjung menjaga etika, tidak berbicara kotor, tidak merusak tempat-tempat sakral, dan selalu berpamitan secara batin sebelum naik atau turun gunung. Lawu adalah guru yang diam, tetapi selalu mencatat siapa yang datang dan dengan niat seperti apa. Gunung Lawu bukan sekadar gunung, ia adalah ruang antara dunia, tempat sejarah, mitologi, dan spiritualitas bertemu dalam satu medan energi yang kompleks. Dari jejak Prabu Brawijaya hingga kisah pasar setan. Dari ritual satu suro hingga fenomena dunia paralel. Semuanya menyatu dalam kabut dan sunyi yang tak pernah selesai ditafsirkan. Jika kamu suatu hari mendaki Gunung Lawu, jangan hanya melihatnya sebagai tempat wisata. Dengarkan bisikan hutan, rasakan napas tanah, dan pahami bahwa kamu sedang melangkah di tanah yang disucikan oleh waktu dan keyakinan. Lawu bukan sekadar puncak untuk ditaklukkan, tapi cermin untuk memahami dirimu sendiri. Bagikan video ini jika kamu percaya bahwa masih banyak misteri di negeri kita yang layak digali. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita mistis dan historis lainnya dari tanah air.